Yang akan kita bahas untuk malam kali ini, yang pertama tentang eh, pengenalan jaringan dengan router, kemudian static root, kemudian dynamic Boleh, root. Pak. Ya, oke. Dengan dynamic root. Kemudian ada dua modul lagi sebetulnya, yaitu DHCP server dan web server. Nanti untuk DHCP server dan web server nanti saya akan coba buat video, mungkin karena waktunya tidak tidak akan cukup mungkin ya. Waktu kita terbatas, nanti saya batasi sampai jam 9 saja untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa paham semua teman-teman karena ini sederhana, kemudian mudah ya. Tapi kita masuk ke dalam logika kita ya, istilahnya seperti apa sih router dan sebagainya. Oke, saya sudah siapkan di sini ada paket tracer. Jadi teman-teman nanti silahkan pergunakan paket tracer. Cuman yang versi yang terbaru ini versi yang kalau nggak salah versinya 730 ya, ini memerlukan proses login kalau misalkan membuka Cisco paket tracer ini. Nah, untuk antisipasinya teman-teman disconnect dulu ya, atau di mode pesawatkan dulu untuk laptopnya, kemudian baru dibuka, ya baru dikoneksikan lagi dengan internet. Kalau misalkan membutuhkan koneksi internet. Tapi kalau misalkan terkoneksi langsung dengan internet, ini akan dibawa ke login. Mungkin contohnya seperti ini. Saya coba buka ulang. Oke. Ini nanti akan masuk ke nah, situsnya NetAcad ya. Punyanya Cisco. Nanti harus login, harus daftar dulu dan sebagainya. Teman-teman boleh melakukan hal ini gratis juga ya. eh, Ataupun tidak login juga nggak masalah. Yang pasti disconnect dulu untuk wifi-nya atau dengan jaringan internet baru bisa langsung terbuka. Ini akan proses shutdown ini tadi yang saya buka posisinya sudah dibuka pada saat disconnect untuk internet. Oke, sekarang kita akan bahas tentang routing ya. Jadi routing ini salah satu hal yang wajib untuk mengkomunikasikan ya beberapa segmen jaringan yang berbeda ya. Jadi di sini ada beberapa contoh kalau kita lihat ada desain jaringan ya. Di mana desain jaringan ini mempunyai dua buah segmen yang berbeda. Ya kalau kelihatannya ini seperti sama tapi berbeda. Nah, berbedanya di mana? Jadi kalau saya coba flashback ke belakang ya. Di dalam sebuah jaringan itu misalkan ada sebuah IP ya, 192.168 misalkan 10.1. Nah, di sini ada terbagi yang pertama yaitu uh, sorry, ada net address ya, address dan ada host address. Nah, di sini untuk net address itu biasanya dilihat dari netmask ya, netmasknya. Misalkan untuk contoh di sini ada netmasknya netmask 24. Berarti posisinya yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini tiga titik atau tiga hop ya, tiga hop utama ini dikatakan satu net yang sama. Berarti posisinya kalau /24 tiga hop ini yang sama ya. Jadi kalau misalkan berbeda, maka ini jelas tidak akan bisa terkoneksi. Maka dibutuhkan dengan satu algoritma ya, namanya algoritma routing untuk bisa terhubung dengan jaringan yang berbeda seperti itu. Kemudian ada host ya, host itu biasanya untuk yang terakhir ya. Kalau posisinya yang 0 ya, posisi yang 0. Misalkan kalau kelas ini kelas C ini hanya satu, kalau kelas B berarti nolnya 2 ya. Berarti dua titik ini sebagai host. Nah, ini karena ini posisinya di 24 berarti ini atau kata lainnya adalah sebagai IP client ya, IP client yang terhubung ya,
yang terhubung di baik di PC atau di handphone atau di apa namanya di alamat-alamat yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah device. Contohnya IP phone atau IP kamera seperti itu. Oke, itu net address dan host address. Jadi teman-teman mungkin bisa membedakan di sini ada sebuah skema jaringan di mana ada dua buah net ya. Saya persingkat ada dua buah net yang berbeda. Yang pertama di sini 192.168.0.1 dan satunya lagi 192.168.1.1. Nah, kalau dilihat ini net masknya sama, dan mas 24 atau yang tadi 255.255.255.0. Nah, ini jelas tidak akan terhubung, maka dibutuhkan satu alat yang namanya routing. Seperti itu. Router. Router banyak ya, jadi banyak jenis. Kalau yang paling murah, kemudian cukup lumayan handal, teman-teman bisa beli Mikrotik ya untuk router seperti itu. Kalau untuk sekelas Cisco dan sebagainya mungkin kalau perusahaan dan sebagainya itu bisa saja untuk membeli router, tapi untuk sekelas perumahan atau perorangan dan sebagainya itu bisa membeli dengan alat yang sederhana, router Mikrotik. Kalau nggak salah untuk harga terendah untuk router bot itu sekitar 200 atau 350.000 kalau nggak salah untuk yang paling sederhana, yang paling murah seperti itu. Oke, saya coba langsung praktek saja. Oke, teman-teman, ada 16 orang sudah masuk. Oke, di sini yang saya akan pergunakan untuk versinya boleh macam-macam ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di modul ya, di sini ada routernya 1841. Tapi posisinya untuk di apa namanya paket dasar ini boleh yang mana saja ya, tapi base-nya sama. Oke, saya mengikuti sesuai yang ada di modul yaitu 1841. Oke, di sini 1841 ada posisi di sini. Oke. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan end device ya, posisinya di sini menambahkan dua buah PC, sorry. Oke, di sini posisi PC-nya ini untuk jaringan, saya bilang karena ini jaringan 0 ya, misalkan saya membacanya bisa kalau net berapa, misalkan di sini ada dibacanya net terakhir. Misalkan net 0, net, dan di sini satunya net 1. Misalkan untuk penamaan supaya lebih memudahkan, misalkan saya kasih nama ini net ya. Ya, atau net 0 ya. Di sini net 1. Oke, supaya lebih memudahkan pembeda ya. Oke. Nah, di sini saya menghubungkan karena ini posisinya PC dengan router langsung. Jadi posisi kabelnya ini untuk connection saya memilih apa namanya serial ya. Oke, di sini saya pilih yang pas Ethernet 00 untuk ke sini. Dan satu lagi posisinya untuk pas Ethernet 01 sini. Sorry. Oke, ada yang error sebentar. Oh, salah, sorry. Oke. Nah, ini posisinya masih merah karena belum kita setting dan sebagainya. Kita akan masuk penyetingan. Jadi logikanya teman-teman, kalau misalkan jaringan yang berbeda seperti ini, misalkan ataupun misalkan jaringan misalkan berbeda kelas, misalkan di sini kelas A, di sini kelas B, ini tetap butuh penghubung yang namanya router. Jadi fungsi router ini adalah menghubungkan net yang berbeda seperti itu. Nah, tentu saja karena posisi untuk router ini masih belum ada DHCP ya atau pembelian IP secara otomatis, kita akan set masing-masing PC ini
sesuai dengan IP yang ada di sini. Nah, posisi untuk posisi IP yang ada di router ya. Ini 01 ya untuk jaringan kosong ya di sini, dan di sini untuk PC-nya yaitu 02. Berarti saya harus set untuk di sini saya ke desktop, masukkan IP, kemudian 192.168.02. Oke, netmasknya sama. Kemudian di port gateway-nya posisinya harus diisikan ya. Kalau kita lihat untuk gateway-nya 01, kenapa harus 01? Karena posisi PC 0 ini akan redirect langsung ke posisinya 01 di sini, atau pada router port ya, port 00, di mana di settingnya yaitu 01. Berarti kita set di awal dulu yaitu gateway-nya 01 seperti itu. Oke, kita isikan yaitu 192.168.0.1. Oke, DNS-nya kita skip saja karena ini untuk merubah name system ya. Oke, kemudian kita close, kita setting yang PC yang kedua. PC yang kedua itu IP-nya 1 ya, 12, dan di sini gateway-nya adalah 11. Oke, kenapa bukan 01 ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada gateway-nya kok ada dua alamatnya. 01 dan 11. Karena kalau kita lihat untuk router ini mempunyai dua port yang berbeda, yaitu port FA00 ya dan port FA01. Jadi masing-masing net atau masing-masing area networking itu dibedakan. Ya, misalkan ini jaringan net 0 dan di sini jaringan net 1 seperti itu. Maka dia akan mempunyai titik poinnya ya untuk di router menujunya kemana. Maka untuk jaringan 1-2 ini akan merujuk ke jaringan atau portnya DFA01 atau FA/1 di mana IP-nya sekian. Ya, ada 192.168.11 seperti itu. Oke, berarti di sini posisinya saya masukkan untuk IP-nya 192.168.1.2, kemudian netmasknya seperti ini, kemudian IP gateway-nya 192.168.1.1 seperti itu. Oke, nah setelah ada IP-nya, oke, kalau kita lihat posisinya sudah ada IP, di sini juga sudah ada IP, ya keterangannya, tetapi linknya masih down. Kenapa masih down? Karena posisinya ini belum secara terkoneksi langsung atau di routernya masih mati posisi portnya. Ya, kalau kita lihat untuk pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 01 itu masih down atau belum diaktifkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan untuk router 1841 ini. Nah, caranya sederhana. Jadi teman-teman cukup nih perintahnya. Jadi IP yang pertama kita hanya menyeting IP ya, IP address ya. Yang pertama kita setting untuk pas Ethernet 00 ada dua ya IP-nya sesuai dengan skema yang ada di sini. Pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 01 kita set IP-nya. Oke, nah kita masuk untuk router, kita double klik. Nah, anggap saja ini teman-teman sudah menggunakan aplikasi hyperterminal, misalkan untuk menyalakan pas pertama kali. Nah, biasanya seperti ini tampilannya, tidak akan beda jauh seperti yang ada di aplikasi lain ya. Settingannya seperti ini, misalkan dikoneksikan langsung dengan port auxiliary ya biasanya, atau konsol di dalam portnya, misalkan di sini ya, saya coba perlihatkan. Nah, oke. Nah, zoom in.
Oke, di sini ada konsol ya. Nanti port konsol ini akan dikoneksikan apakah nanti RJ45 to USB atau seperti apa ya bentuknya. Tapi nanti pada saat setting pertama kali ini akan dimasukkan ke konsol seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sorry enggak yang tadi ya. Oke, nah ini namanya hyperterminal. Jadi teman-teman bisa mendownload di apa namanya di Google, mungkin aplikasinya namanya hyperterminal seperti itu. Oke, oke mungkin kalau di sini sudah diibaratkan teman-teman sudah mendownload aplikasi tersebut. Nanti pada saat aplikasi terbuka itu biasanya akan ditampilkan tampilan seperti ini di HP terminalnya ya, berupa teks seperti ini. Jadi ini hampir mirip seperti yang aslinya seperti itu. Oke, jadi pada saat dinyalakan nanti ada proses booting dan sebagainya. Kemudian di sini ada notice ya. Teman-teman boleh men-skip atau boleh membaca. Jadi, would you like enter the initialization configuration dialog? Intinya membaca apa segala macam. Saya pilih no saja. Oke, boleh lengkap, boleh tidak ya. Boleh end saja ataupun ketikan no. Misalkan saya ketik end. Oke, di sini ada please return to get start. Berarti saya enter lagi. Nah, posisinya kita belum masuk ya. Kita biasanya standar awal itu belum ada password. Untuk router yang belum disetting itu belum ada password. Nah, posisinya ini posisi tanda lebih besar ya. Kita ini posisinya belum masuk. Jadi Anda mau mengetikkan apa dan sebagainya, ya perintah misalkan configure dan sebagainya, ini tidak akan berpengaruh. Nah, teman-teman harus posisinya login dulu. Nah, login di dalam router Cisco itu cukup mengetikkan enable atau tidak lengkap juga tidak nggak masalah ya. Cukup mengetikkan enak ya, enak. Nanti ini akan otomatis mengetahui bahwa tulisan enak ini adalah enable. Jadi boleh dipersingkat di dalam router Cisco. Enaknya seperti itu. Oke, mungkin saya lengkap saja atau enak saja supaya ini. Oke, nah posisi tanda crash ini berarti posisinya teman-teman sudah bisa login atau sudah bisa mulai mengkonfigurasi mulai dari IP address, kemudian menghidupkan port dan sebagainya mulai dari tanda crash ini. Oke, kita langsung ya. Ini perintahnya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 perintah yang teman-teman harus ingat ya. Yang pertama saya akan masuk ke configure terminal. Jadi kalau mau men-setting apapun, baik interface, kemudian baik routing dan sebagainya harus masuk ke configure terminal dulu posisinya. Di sini teman-teman kalau tidak apal cukup ketikan config ya, kemudian pijit di keyboard itu pijit tab, nanti akan melengkapi. Misalkan di sini terminal di tab lagi. Nah, oke, ini akan melengkapi posisi penulisannya ya. Oke. Nah, setelah configure terminal, posisinya ada dua. Jadi kalau digambar, mana dulu yang akan disetting, apakah FA00 atau FA01. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan lihat dulu di sini penamaannya seperti apa. Nah, cukup di select misalkan ada pas Ethernet 00 tapi defaultnya biasanya pas Ethernet 00 atau pas Ethernet 01 seperti itu. Berarti saya akan coba menyeting di sini login dulu ya, yaitu pas supaya saya tidak salah saya cukup depannya dulu pakai interface ya. Interface ya di dalam sebuah router ini diibaratkan sebagai port ya. Jadi atau cardnya si RJ45 seperti itu. Jadi interface ini
sebuah port. Berarti saya mengetikkan interface, saya tab saja, kemudian pas Ethernet, saya tab juga, kemudian 0/0. Oke, saya akan menyeting yang pertama untuk IP-nya pas Ethernet 00, yaitu 192.168.0.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Oke. Oke, nah posisinya kalau posisi sudah config if, berarti posisinya ini sudah pada penyetingan interface. Nah, posisinya sudah untuk pas Ethernet 00 ini tidak akan ditampilkan, tapi hanya sampai interface-nya saja. Oke, kemudian saya akan masukkan IP address-nya sesuai dengan skema yang tadi, ya, yaitu cukup mengetikkan IP address, ya. Anda boleh mengetikkan tab, kemudian baru masukkan IP. Ini posisinya untuk pas Ethernet 0001 192.168.0.1 spasi, ya. Teman-teman jangan kasih /24 ya, ini salah. Jadi teman-teman harus lengkap netmasknya 255.255.255.0. Oke, nah setelah itu baru enter, ya. Kemudian baru saya akan mengaktifkan atau menghidupkan si port pas Ethernet 00, yaitu dengan mengetikkan no shutdown. Oke. Nah, di sini ada keterangan change state to up. Oke, apakah ini sudah hidup? Nah, posisinya kita lihat. Oke, ini kalau sudah hidup biasanya di paket tracer itu akan menandakan tanda hijau. Kalau posisi merah berarti masih mati posisinya linknya. Oke, kemudian setelah itu saya enter. Nah, posisinya saya akan masuk yang kedua untuk konfigurasi pas Ethernet 01. Nah, saya akan keluar ya posisinya. Nah, kalau teman-teman di sini ada fungsi exit dan exit lagi. Kalau exit 2 kali, posisinya nanti akan seperti yang pada modul ya. Di sini ada router belum masuk ke config. Jadi saya posisinya hanya 1 kali exit saja, biar nanti untuk interface-nya cukup masuk dari config posisinya. Jadi di sini saya cukup 1 kali exit, ya, kemudian masuk lagi ke interface-nya si 01, ya, interface pas Ethernet 0/1. Jadi tidak perlu exit 2 kali, ya. Kalau mau ngikutin yang di modul juga nggak masalah ya, tetapi nanti posisinya teman-teman harus ngulang dari awal, konfigur terminal dan sebagainya. Harus mengetikkan konfigur terminal lagi, seperti itu. Oke. Kemudian, nah baru masukkan IP address lagi, ya. IP address, kemudian IP-nya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 11. IP address 192.168.1.1, kemudian spasi, netmasknya 255.255.255.0. Oke. Kemudian ketikkan lagi untuk menghidupkannya, yaitu no shutdown. Oke. Kemudian enter. Oke, kita coba cek. Nah. Oke, sudah hijau semua. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, jadi langkah selanjutnya selesai. Jadi teman-teman sudah bisa menghubungkan 2 buah net, ya. Jadi jaringan net 0 dengan jaringan net 1 ini sudah bisa terhubung dengan cukup mengetikkan IP address di dalam masing-masing Ethernet-nya atau di masing-masing interface. Itu di interface 00 dan interface 01 seperti itu. Oke, kita buktikan. Nah, caranya untuk melihat, Anda cukup menambah PDU ya, simple PDU. Klik di sini, kemudian saya klik di sini, ya. Nah, kita bisa lihat simulasinya di sini. Klik simulasi, kemudian jalankan. Oke. Nah, ini kalau ada tanda oke. Nah, berarti posisinya ini sudah sampai.
Nah, jadi ini ada feedback lagi dari net PC1 ya. Ini bahwa terkoneksi dengan baik seperti itu. Oke. Sederhana ya untuk router. Jadi posisinya untuk satu router ini hanya cukup menambahkan apa namanya IP address di masing-masing netmask seperti itu. Ya, oke, semuanya sudah bisa terkoneksi dengan baik. Nah, atau misalkan kita cek untuk posisinya di command prompt ya. Misalkan di sini ping. Oke. Bentar. Misalkan IP-nya 192.168.1.2. Oke, masih oke. Bentar, benar nggak IP-nya ya? Satu titik dua IP-nya, netmasknya udah benar. Oke. Ternyata simulasinya lama nih. Tidak seperti versi-versi sebelumnya. Oke, mohon maaf nih baru pertama kali nih saya menggunakan versi yang terbaru. Ternyata enakan versi yang lama. Ini untuk simulasi panelnya lebih lambat ya ketimbang ini. Oke. Nah, kita lihat di modul. Mungkin ada yang apa namanya? Oke, untuk yang mengganti hostnya mungkin nanti dikerjakan di rumah saja. Ini yang pertama kita tes koneksi dulu ke routernya menggunakan versi yang sederhana ya. Misalkan di sini tadi IP address-nya untuk posisi ke router adalah mana ya tadi? Oke. Nah, dari sini ya dari PC0 akan tes dulu ke router. Jadi ping 01 dulu. Nah, kita step by step ya. Jadi kita cek untuk IP-nya ping 192.168.0.1 yaitu ke router ya. Posisi 01 itu ada di router sini. Kita enter. Oke, ternyata di sini agak lama ya. Oke, reply berarti di sini sudah terkoneksi. Kemudian selanjutnya kalau sudah terkoneksi saya akan coba ke yang apa namanya di dalam router ya, posisi di dalam router untuk FA00 itu adalah jalur masuknya untuk net 0 ke net 1. Nah, untuk yang 01 ini untuk jalur keluar. Nah, saya akan coba ping ke yang IP-nya sorry 11 ya. 01 ini untuk in ya, untuk jaringan kosong. Kemudian untuk bentar saya menghentikan simulasinya gimana nih? Berhenti. Oke, udah berhenti. Oke, masih tetap. Ada yang tahu mungkin memberhentikan ini? Play control. Apa nih? Oh, ini mau jangan direset. Oke, sudah berhenti mungkin ya. Oke. Selanjutnya ke yang kedua. Ke 11. Ping 192.168.1.1 ini untuk masih di router ya. Saya ping ke router, tetapi posisinya yang keluar. Oke, ini ternyata
cukup lama, mungkin karena simulasinya ya. Seharusnya bisa cepat. Coba di play. Oke, ini replay. Ya, ternyata saya tidak merekomendasikan nih untuk versi yang 73 ya. Ini ternyata lambat untuk posisi pengiriman datanya. Mungkin di downgrade saja teman-teman bagi yang mau menggunakan paket tracer ya. Tapi kalau untuk gambaran simulasinya mungkin lebih tertarik ke sini. Oke, ini sudah replay. Nah, kemudian tadi untuk yang ke 12 ya. Jadi dari PC ini ke PC yang satunya lagi ini saya ping ya. Ini posisinya dari komputer net 0 yang ada di sini. Ping 192.168.1.2. Oke. Oke, lambat. Oke, ternyata di sini posisi ping ini digambarkan di simulasi. Jadi dia akan mengetahui masuk dulu ke net 1, dikirimkan kembali, kemudian baru replay. Jadi ada feedback posisinya. Oke, tapi pada kenyataannya ini posisinya akan cepat ya teman-teman, tidak selambat yang di sini posisi reply-nya. Oke, jadi ini sudah works ya, sudah berjalan dengan baik untuk fungsi router seperti itu. Oke, teman-teman dipahami? Ada yang belum paham? Pak, Ya. maaf, boleh lihat setting IP-nya lagi? Setting IP-nya. Iya. Di mana posisinya setting IP yang di mana? Yang ada di PC-nya. Yang ada di PC. Oke. Iya. Oke. Nah, ini IP-nya ya. Ini sesuai dengan modul ya. Ini 02 posisi untuk di net 0 ya. Karena net 01-nya ada di router dan untuk PC net 01 ini posisinya di komputer net 1 yang ini ada di sini. 12 ya. 12 seperti itu. Oke. Gimana? Iya. Udah paham atau gimana? Udah sih, cuman Kenapa? saya itu bisa connect-nya itu titik temunya tuh di mana ya, Pak? Di router. Jadi kan gini, untuk fungsi router itu kan posisinya adalah menghubungkan dua buah net yang berbeda. Nah, ini posisi IP-nya itu kan gini. Jadi posisi IP-nya itu Nah, IP-nya itu 192.168.0.2 ya. Ini untuk PC di sini. Nah, ini untuk IP di net 1 itu 192.168.1.2. Ya, tadi yang Mas baru masuk ya tadi ya? Ini sudah dapat belum pengertian ini? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya seharusnya sudah bisa paham sebenarnya di sini. Kalau untuk Ya. titik temunya, karena kalau kita lihat ini berbeda net ya, 0, 2 dan 12. Jadi fungsi router ini sebetulnya ini untuk menghubungkan dua buah net ya, dua buah net yang berbeda seperti itu. Kalau posisi umumnya kalau di angkot mah terminal lah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kado gede ke Cilimus ya harus berhenti dulu di terminal. Nah, misalkan 02. Ini kan pasti beda jalur nih. Ini misalkan di sini 02 nih. Ini mau ke Cilimus, posisinya di sini. Dia harus berganti mobil dulu, berganti kendaraan posisinya. Maka akan dilanjutkan ke sini paketnya seperti itu. Itu gambaran sederhananya. Nah, sebetulnya
ini hanya router sederhana, routing sederhana posisinya. Karena posisinya apa namanya satu router. Kalau misalkan di sini ada beberapa net yang berbeda ya, misalkan ada 3 net nih. Di sini hanya pas Ethernet 00, ada 01, misalkan ada 02, 03 atau 4 buah net. Nah, si algoritma yang ada di fungsi ini di router di sini akan merutekan secara otomatis. Ya, secara otomatis net yang berbeda. Seperti itu gambarannya. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa Pak. Oke, oke. Kalau bisa dipahami, saya coba lanjut untuk yang berikutnya. Nanti teman-teman untuk apa namanya? Ini nanti saya record ya. Posisinya saya record. Jadi teman-teman nanti bisa ulang ya untuk mempelajari ya posisinya. Bisa diulang-ulang. Kalau kurang paham ya. Oke, ini untuk mengganti name dan sebagainya nanti tinggal dipraktikkan saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke static root. Nah, static root ini agak sedikit panjang tapi sederhana. Nah, kalau tadi untuk routing sederhana itu hanya satu buah satu buah router. Nah, sekarang posisinya kita memposisikan dua buah router. Nah, kalau dua buah router ini kita harus menambahkan satu mekanisme ya. Jadi ada satu apa namanya? Ini yang cara manualnya ya. Ada dua sebetulnya untuk routing antar rute ya. Apa ya namanya? Routing antar router ya. Routing antar router. Nah, di sini bisa menggunakan yang pertama adalah static routing dan yang kedua nanti di bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang dynamic routing seperti apa. Oke, jadi ini posisinya lebih luas. Jadi kalau misalkan teman-teman punya perusahaan banyak ya antar luar kota atau luar pulau dan sebagainya misalkan, nah nanti tinggal mau pilih yang mana, apakah static route atau dynamic route. Nah, saya coba gambarkan sederhana menggambarkan dua buah router ya. Di sini posisinya untuk router Kuningan dan router Cirebon. Oke, saya coba langsung saja. Mohon diperhatikan baik-baik. Saya yang ini hapus. Dihapus semua. Oke, posisinya saya mengambil untuk router ya, sesuai dengan yang ada di modul. Ya, di sini saya akan menggunakan router MT ya atau router PTMT untuk keduanya ya. Jadi supaya lebih mudah plug and play untuk modul-modulnya yang ada di ini ya. Nah, saya coba drag dulu sebentar nanti saya jelasin. Di sini ada namanya PT router MT ya. Router PT MT ya. Saya buat dua. Satu, kemudian di sini dua, kemudian sebagai apa namanya penghubung, sebagai end device-nya saya pakai PC juga sama, ya. Oke, saya kasih name dulu supaya lebih paham. Di sini diibaratkan adalah routernya Kuningan. Ya, sama seperti yang ada di modul, ini juga sama Cirebon. Oke, ini PC Kuningan. Ini PC Cirebon. Ini sebagai contohnya hanya satu ya. Nanti dikembangkannya boleh 10, boleh 100, boleh 200 dan sebagainya. Ini hanya sampel. PC Cirebon. Oke. Nah, di sini untuk PC untuk koneksinya saya mengisikan dulu untuk portnya. Jadi teman-teman silahkan sesuai acuan di dalam modul. Modul yang akan digunakan ada dua ya. Yang pertama ada CFE dan FGE. Oke, saya mengikuti untuk CFE itu di port 1 ya. Di sini ada CFE ya. Posisinya
teman-teman silahkan di-off-kan dulu karena posisinya saya coba zoom in kalau tidak kelihatan. Oke. Nah, posisinya router itu nyala ya. Jadi teman-teman harus di-off-kan dulu kalau misalkan mau menambahkan modul ya posisinya. Nah, misalkan saya mau maksa nih, coba misalkan CFE. Ini akan keluar error. Nah, cannot add module when the power is on. Oke, saya matikan dulu posisinya. Saya ini yang pertama ada CFE, kemudian yang kedua itu nah CFE. Oke, saya bahas dulu CFE. CFE itu apa? Di sini kalau kita lihat CFE adalah modul provides one pass Ethernet interface. Nah, oke, di sini jadi modul CFE ini adalah untuk card-nya atau RJ45 ya, tetapi hanya satu port posisinya. Kemudian yang kedua adalah modulnya apa nih? CGE. Ya, ini menggunakan gigabit yaitu CGE itu kalau kita lihat modulnya ini menggunakan apa nih? Oke, bisa menggunakan copper ya atau optik. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan apa namanya medianya media tembaga atau media optik. Nah, oke, saya coba drag saja untuk CGE-nya. Mana drag? Oke, di sini saya drag. Oke. Sorry salah. Kalau mau buang tinggal buang aja ke sini. Tadi modulnya modul CGE. Ini CEP. Mana CGE? Oke, ini gigabit ya. Kemudian saya close ya. Kemudian saya setting untuk router yang berikutnya. Posisinya dimatikan dulu. Oke, saya zoom in dulu. Saya matikan. Besar. Oke, yang pertama adalah CFE. Saya masukkan di port yang pertama dan CGE di port kedua. Oke. Nah, oke, selanjutnya saya akan mengkoneksikan antara PC ke router menggunakan serial port. Oke, di sini ada pas Ethernet 00. Sini ke pas Ethernet 00 juga. Oke, ini juga posisinya sama. Pas Ethernet 00. Nah, oke. Nah, antar router, oke, berarti gigabit ya. Jadi teman-teman boleh cari di sini ada Okta, IoT, nah USB, kemudian ada mana fiber ya? Oke, fiber yang optik. Oke, posisinya fiber, saya coba klik fiber gigabit ya. Oke. Nah, di sini kalau terdapat error, nah posisinya kabelnya ini tidak sesuai dengan portnya. Kalau error seperti ini berarti saya harus pilih opsi yang lain. Berarti posisinya ini ya sama serial ya. Kemudian di sini serial. Oke. Tapi oke ya. Kok di sini merah ya? Oke, tapi abaikan saja. Ini perintahnya. Oh, sorry ada yang salah. Ini harusnya FGE, bukan CGE. Ternyata ada yang salah nih. Ya. Posisinya tidak sesuai dengan yang ada di tulisan, tetapi yang benarnya FG. Makanya tadi kok bisa salah. Oke, saya ulang. Saya hapus dulu untuk yang ini ya. Posisinya saya yang FGE. Oke, makanya ini agak beda nih. Oke, untuk FGE ini fiber ya, posisinya fiber. Karena komunikasi antar router itu butuh kecepatan tinggi, maka dibutuhkan media yang tinggi juga. Yaitu media yang paling tinggi saat ini yaitu fiber optik ya, kita gunakan fiber optik. Ini juga ganti yang slot yang kedua kita ganti dengan FGE.
Oke. Nah, posisinya saya nyalakan kembali, jangan lupa dinyalakan, di-on-kan. Ini juga sama, posisinya dinyalakan. Oke. Nah, baru kemudian saya mengkoneksikan fiber di sini. Ini fiber ya posisinya. Klik gigabit Ethernet 10, di sini juga sama. Oke. Nah, oke sudah semua sama seperti yang ada di modul, warnanya merah ya. Ini fiber. Oke. Nah, sekarang baru kita akan menyeting yang pertama adalah IP address. Kita akan setting dulu untuk kliennya ya, baik di Kuningan ataupun Cirebon supaya lebih memudahkan kita. Oke, di sini ketentuannya untuk IP address pada PC ya, untuk di Kuningan itu 172.17.1.2 ya. Gateway-nya sekian, kemudian di Cirebon ini 10.20.32 ya. Oke, kita setting. Ya, untuk PC di sini tadi sama. Oke, mana nggak keluar nih. Oke. Nah, masuk ke desktop lagi, kemudian IP kita setting yang Kuningan yaitu IP address-nya 172.17.1.2. Oke, ini valid. Harus 0 lagi, balik lagi. 172.17.1.2. Netmasknya ini akan otomatis kelas B ya. Tapi kalau kita lihat ini netmasknya kita rubah menjadi netmask kelas C. Berarti saya rubah menjadi netmasknya kelas C 255 dengan gateway-nya adalah 172.17.1.1. 172.17.1.1. Oke, DNS di skip saja, kita tidak membutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan setting IP di Cirebon, PC-nya Cirebon. Oke, kita buka desktop, kemudian akan IP. Ini IP-nya adalah 10.20.32. Oke, 10.30.22. Oke, netmasknya ini akan otomatis kelas A ya. Bisa kalau awalan itu 10 pasti kelas A ya. Kita ganti netmasknya jadi 24 lagi. Oke. 10.20.32 kemudian net gateway-nya adalah 10.31. 10.30.21. Oke. Kita close. Oke. Setelah selesai baru kita akan menyeting router. Nah, posisi router berarti posisinya sama seperti yang tadi ya. Kita akan memberikan IP address di masing-masing router ya. Jadi kalau kita lihat untuk IP address untuk router untuk Kuningan ada 2 ya. Untuk pemberian IP address-nya yaitu untuk pas Ethernet 00 yang terkoneksi dengan PC dan interface-nya gigabit yang terkoneksi untuk router Cirebon seperti itu. Ini IP-nya, yang ini netmasknya. Kita set IP address untuk router Kuningan dulu. Oke, posisinya mana di CLI lagi ya. Tadi posisinya anggap teman-teman sudah mendownload hyperterminal. Oke, dialog saya pilih no. Oke, return, enter ya. Kemudian saya enable-kan. Kalau tadi ina saja, saya sekarang pakai enable. Oke, selanjutnya baru kita akan setting IP-nya berdasarkan yang ada di modul di sini. Saya coba ke sini. Oke, router Kuningan di sini 172.17.1 untuk FA00. Nah, oke, kita supaya tidak meyakinkan ya. Ini name-nya apa? Kita lihat dulu di sini. Nah, ada pas Ethernet dan gigabit 10 posisinya. Oke. Berarti saya masuk ke configure terminal. Configure
terminal, cukup di tab aja ya, tekan pada keyboard. Kemudian masuk ke interface. Kita akan setting untuk pas Ethernet 00 dulu. Pas Ethernet 0/0. Oke, kita sudah masuk posisinya di settingan pas Ethernet 00. Kita masukkan IP address. IP address saya cukup menekan tab saja. 172 ya betul, 172.17.1.1 spasi netpassnya 255.255.255.0. Oke, kemudian enter. Ya, jangan lupa kalau sudah IP address ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan port untuk pas Ethernet 00 karena posisinya masih mati linknya. Oke, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya akan menyeting IP address untuk gigabit 1.0 dengan IP-nya 192.168.1.1. Oke, IP address saya exit dulu satu kali. Kemudian saya masuk lagi ke interface gigabit ya. Gigabit. Saya cukup tab saja gigabit 1.0. Oke. Sudah masuk ke posisi untuk konfigurasi gigabit 10, baru masukkan IP address. IP address. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Ketikkan no shutdown. Oke. Oke, ini posisinya untuk gigabit ini terkecuali ya. Kita harus 2 kali untuk no shutdown karena ada satu statement ya. Ini malah jadi down lagi ya. Tadi kayaknya sudah up ya. Berarti saya ketikkan no shutdown lagi untuk gigabit, no shutdown supaya up ya. Jadi kalau teman-teman menemui interface-nya change state to down, berarti ini mengganti jadi mati. Nah, berarti harus diulangi lagi no shutdown supaya menghidupkan posisinya no shutdown. Posisinya interface ya. Kita lihat apakah sudah hijau. Oke. Untuk yang pas Ethernet 00 ini, yang untuk ke PC ini sudah hijau, tetapi antar router ini masih mati. Kenapa masih merah ya? Karena posisinya di router Cirebon itu masih mati untuk potnya, sehingga arus yang ada ke sini listriknya itu tidak bisa terkoneksi. Walaupun di router Kuningan ini sudah on, udah gigabitnya udah nyala, tetapi karena tidak ada feedback dari router Cirebon, maka ini posisinya dianggap masih merah seperti itu. Maka kita harus setting dulu untuk router Cirebon seperti itu. Oke, sebelum setting Cirebon, kita harus menyimpan dulu ya. Jadi kalau tadi saya lupa untuk menyimpan untuk router di mode sebelumnya, kita harus mengetikkan ini copy run star, yaitu untuk menyimpan konfigurasi kita pada mesin penyimpanan di Cisco ya. Biasanya berupa MNC atau SD card seperti itu. Oke, saya exit dulu, tapi posisinya harus keluar dari config dan if. Harus 2 kali exitnya. Exit, kemudian exit lagi, baru saya mengetikkan copy run start. Oke. Copy run start. Oke, saya enter. Oke, file destination startup config. Oke, yes. Oke. Oke, di sini simpan. Ini sudah berhasil tersimpan. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan masuk oke, di sini sebelum masuk ke ini ke Cirebon, sorry. Ini kita masuk ke Cirebon dulu. Ya, kita setting yang Cirebon yaitu IP pas Ethernet dan gigabitnya.
Oke, masih ada suaranya. Oke, masih ya. Sedikit lagi, sorry. Untuk dinamis cepat ya, insya Allah cepat. Oke, di sini saya setting untuk pas Ethernet yang di Cirebon. Oke, posisinya di CLI. Saya coba perbesar dulu. Oke. Oke, saya coba cepat. Ini settingannya hampir sama seperti di pemberian IP address di router Kuningan. Oke, saya coba cepat saja ya. Tidak usah banyak lagi ya, banyak bicara karena hampir mirip perintahnya dengan di router Kuningan. Jadi teman-teman untuk setting di router Cirebon itu posisinya sama persis ya. Oke, saya supaya lebih cepat ya. Configure terminal, kemudian interface. Oke, untuk pas Ethernet 00 ini 10, 20, 31, kemudian netmasknya 255, 255, tik 0. Oke, kemudian sutun. Kemudian saya menyeting yang kedua, yang gigabit. Exit, masuk ke interface gigabit. Gigabit, kemudian gigabit 1.0. Kemudian baru masukkan IP address. IP address-nya adalah 192.168.1.2, netmasknya 255, 255, 255.0. Oke, kemudian no sutun. Oke, kemudian exit, kemudian copy running, startup. Sorry, ada yang salah. Copy run startup. Oke, copy run startup config. Enter, kemudian oke. Kita lihat statusnya apakah sudah berubah jadi hijau semua. Oke, ini posisinya sudah hijau semua untuk router Kuningan dan router Cirebon.